Kamu hanya akan mendapatkan apa yang kamu fokuskan. Jadi kata kuncinya sadar. Simpel banget sebenarnya. Maaf, takut dengan masa lalu, khawatir dengan Masa depan. Tolong dulu dirimu sendiri. Nanti Allah akan berikan pertolongan melalui orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di segmen Deep Talk, obrolan berat suami istri. Karena kalau udah berhasil ngobrolin yang berat, insya Allah bisa berhasil juga melalui hal yang ringan-ringan antara suami istri. Iya. Banyak ringannya atau banyak beratnya? Berat dulu, nanti bisa ringan gitu. Banyaknya, lebih banyaknya. Samalah. Kalau jarang ngobrol sih banyaknya berat. Kalau sering ngobrol ada ringannya. Asik. Makanya ini jarang ngobrol apa sering ngobrol. Baik, kalau gitu inspirasi untuk ngobrol beratnya di sini. Langsung lanjut deh kayaknya dari sempat ada segmen Deep Talk yang episodenya kita bahas tentang mental health issue. Okay. Kan ada tahapan tazkiyatun nafs ya, yang mana itu adalah rujukan yang kalau kita tempuh itu adalah kerangka besar dari proses apapun metodenya yang kita ikhtiarkan ketika misal lagi ada di kondisi memang kesehatan mental kita lagi terganggu gitu ya. Tapi memang penasaran tetap di bab yang tahalli atau step 2. Bagi yang teman-teman yang belum nonton, boleh nonton dulu yang video sebelumnya. Tapi secara singkat di sini saya sampaikan bahwa tahalli itu adalah step pertama, yaitu bersih-bersih atau menguras yang jadi penghalangnya. Tahalli itu jadi step 2 untuk mengisi, karena kalau udah kosong ya harus diisi, udah dikuras gitu ya. Terus yang terakhirnya tajalli. Tajalli ini tentang efek yang terpancar. Nampak perubahannya. Gitu. Dan 2 step pertama itu adalah ikhtiar kita, step terakhir yang tajalli itu prerogatif Allah. Mau ngasih dampaknya seperti apa, kapan, di mana gitu ya, dan lain sebagainya. Ada sempat pertanyaan di segmen tersebut yang rasanya kalau perlu dieksplor lagi bisa lebih panjang videonya, jadi sekarang aja ya. Kedua, pengisian atau tahalli ya. Baba sempat sampaikan di video sebelumnya bahwa pengisian ini adalah tentang sesuatu yang membuat lebih berdaya gitu ya. Termasuk diantaranya adalah bimbingan Quran dengan guru. Tapi penasaran banget sebenarnya kalau diturunin lagi, karena bilang turunannya banyak lagi gitu kan waktu itu. Boleh dong yang banyak itu juga rada di-share beberapanya. Karena kadang how to ini gelap gitu bagi kami-kami yang lagi di kondisi perlu berjuang. Siap. Jadi mudah-mudahan setelah nyimak sesi ini itu kita jadi bisa kegambar, kebayang yang bisa kita praktekin segera apa. Inspirasinya. Jadi betul banget, di tahalli itu puncaknya adalah kita diisi dengan pembinaan Quran. Tentang kita punya guru yang membantu kita merenungi, memahami ayat-ayat Al-Quran, sehingga akhirnya itu membantu kita hadir di masa kini. Sehingga kita tidak tersabotase oleh pengalaman-pengalaman di masa lalu. Bersiap-siap dengan kondisi di hari ini untuk menyongsong masa depan gitu ya, yang lebih baik gitu. Nah, ternyata itu adalah satu layer yang paling dalam di diri kita, di nafs kita ini. Yaitu layer spiritual yang paling dalam. Nah, untuk tahalli itu tidak hanya layer spiritual aja yang bisa kita ikhtiarkan, yang bisa kita isi untuk menguatkan itu. Nggak hanya layer spiritual, tapi ada juga layer-layer yang lain. Layer yang paling luar adalah layer fisik yang tampak ini. Layer di dalamnya adalah layer energi. Layer di dalamnya, ya, di dalam energi itu adalah layer mental. Di dalam layer mental adalah layer emosi. Nah, baru dalamnya itu spiritual. Jadi kita mau mengajak diri kita hadir ke kekinian itu minimalnya kita sadar ada 5 layer diri itu. Ini layernya bentuknya kayak kalau didiagramkan tuh kayak buletan makin kecil gitu. Makin dalam gitu. Makin inti. Nah, yang intinya itu adalah di layer yang tadi, yang spiritual itu. Padahal kalau kita mau tempuh dari layer luar juga bisa. Tadi kalau misalkan kondisi emosi atau kondisi mentalnya lagi drop banget, untuk langsung ke spiritual kan biasanya rada berat. Duh, aku harus ngaji misalnya. Duh, aku harus belajar ini itu, misi ini kok berat.
Ya udah kita mulai dari layer fisik aja dulu. Dan kalau di layer fisik tuh waktu itu tuh bahasnya yang bebersih itu ya, kalau teman-teman masih ingat tentang bersih. Nah sebetulnya bebersih yang di layer fisik itu lebih dekatnya ke taholinya, yang mandi, yang apa tuh, yang beresin kamar itu sebenarnya di fisiknya tuh, di taholinya maaf. Kalau di tahali layer fisiknya beda lagi. Nanti di tahali juga layer energi beda lagi. Terus mental, emosi itu baru spiritual. Mau bahas yang mana dulu dari 5 ini? Dari yang terluar. Dari yang terluar dulu, oke. Jadi untuk teman-teman yang ngerasa udah ngegeser kondisi mentalnya dari negatif ke 0 gitu ya, apa yang harus saya lakukan supaya saya bisa kuat? Iya, ini penting juga sih. Kadang luputnya malah di taholinya. Tahalinya. Di tahalinya, iya. Nah, yang bisa kita lakukan pertama adalah kita sadar diri punya layer fisik. Dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang ada di layer fisik itu secara sadar. Jadi kata kuncinya sadar. Layer fisik itu butuhnya apa? Butuh makan. Butuh minum. Butuh buang air, butuh tidur. Gitu, butuh nafas juga. Nah, sudahkah kita melewati itu dengan sadar? Ini tahali. Jadi tahali itu melakukan itu semua dalam kondisi sadar. Sadar makan, sadar minum, sadar buang air, sadar tidur. Maksudnya mau tidurnya, bukan tidurnya sadar gitu ya. Walaupun memang kita tahu para kekasih Allah itu sadar tidur, dalam tidurnya tetap sadar, tetap mengingat Allah gitu ya. Tapi golongan kita ya minimal sadar sebelum tidurnya lah gitu. Memang aku lagi tidur, enggak yang tiba-tiba tadi aku tidur ya gitu. Juga sadar ketika nafas dan lain-lain. Maka ini yang paling bisa dilakukan di awal. Setelah ngegeser kondisi mental dari negatif ke 0, apa yang bisa kita lakukan? Pertama, paling mudah, ini minum, sadar nggak minum. Kayak gimana sih sadar minum tuh maksudnya? Sadar dia minum, sadar dengan berdoa dulu, sadar dulu ini adalah rezeki itu dari mindful Allah. Bukan istilahnya? Nah, istilah dia mindful. Mindful apa tuh minum dulu? Mindful eating, kalau makan kan gitu ya. Ini mindful drinking gitu. Mindful to drink gitu ya. Apa jadi yang diminum, masuk ke dalam tenggorokan, masuk ini kerasa. Sadar banget. Sadar gitu. nafas. Nah itu terlatih nantinya sampai ke sadar nafas tuh. Jadi yang mau menguatkan mentalnya supaya nggak tersabotase, sadar makan, kunyah gitu ya. Sadar untuk yang dasar-dasar. Dasar nih, layer fisik. Dan ini sering kelewat nih. Iya sih. Bahkan makan kan sekarang kayak sambil scroll gitu loh. Tangan kanan makan, tangan kiri scrolling gitu. Jadi tahu-tahu habis aja. Yang penting masuk perut. Jangan ya, nggak sadar itu. Ya, itu bikin kita jadi tidak kuat dengan kekinian. Padahal kita tuh harus menguatkan kekinian. Jadi bukan tentang bahaya gadget gitu ya. Ini tentang kalau kamu ngelewatin kesadaran ini, jadi nggak kuat gitu ya. Kalau nggak ngelewatin kesadaran ini jadi nggak kuat. Jadi mudah ke bawah-bawah. Simpel banget sebenarnya. Jadi takut, jadi khawatir dengan masa lalu, ya. Takut dengan masa lalu, khawatir dengan masa depan. Nggak hadir di hari, karena nggak hadir di hari ini. Padahal di hari ini bisa dilewati dengan layer fisik. Terus setelah makan, minum, buang air juga ya, di toilet yang suka bawa gadget. Iya. Lagi-lagi ya itu. Kayaknya udah common gitu ya. Dan entah kita kapan perubahan ini terjadi gitu ya. Rasanya dulu tuh nggak gitu deh ya, kayaknya dulu. Kemudian sadar pas mau tidurnya ya. Berdoa dulu, hadap kemana dulu gitu. Kalau kita baca riwayat bahkan memaafkan orang lain kan sebelum tidur itu luar biasa. Berarti latihan kesadaran itu. Memaafkan. Berarti sebenarnya panduan-panduan dalam Islam tuh kalau dikerjain sebenarnya kayak udah cukup banget ya. Minum juga kan 3 tegukan. Gimana kita bisa neguk 3 tegukan kalau kita nggak sadar? Iya benar. Kan? Gitu. Wow. Doa juga kan doa. Makan juga kan doa dulu, itu kan sadar. Setelah makan juga doa lagi. Termasuk yang paling ditekankan di tahali layer fisik adalah sadar nafas. Nafas panjang, dalam, tenang. Nah, itu bikin kita narik ke kekinian. Jadi pengen nafas sadar. Mindful breathing ya kata orang bilang ya gitu. Nafas panjang, dalam, dan tenang. Dan ini kalau dikaji dalam psikologi Islam juga ini ada tentang kesadaran nafas ini. Lagi-lagi dari Imam Al-Ghazali tentang nafas itu. Kirain tuh dari yang kekinian gitu, ternyata udah dari lama. Ulama punya. Iya, apalagi kalau ulama kita ngebahas soal sadar nafas tuh dalam.
Jadi kita tuh hanya diberikan 2 nafas saja. Nafas yang pertama yang kau hirup itu sudah jadi masa lalu gitu. Nafas yang berikutnya itu kau belum tentu ada di sana gitu. Ya kan? Nafas yang ini yang tadi udah lewat, yang berikutnya belum tentu juga nyampe ke nafas yang berikutnya. Ada yang tarik nafas meninggal, ada yang buang nafas meninggal juga. Jadi tidak ada yang tahu. Oleh sebab itu, sadarlah ketika nafasnya, ingat Allah lah gitu kalau ulama kita bilang. Ingat Allah di sadar nafas. Maka setiap saat kau akan sadar nafas gitu. Dan selama nafas itu kalau benar juga jadi senantiasa mengingat Allah ya. Jadi senantiasa mengingat Allah. Gitu. Nah, bahkan yang lebih dalam lagi dari sadar nafas adalah masih di layer fisik. Oh, ada lagi? Sadar detak jantung. Dik. Itu mah nggak bisa mikir yang dulu, nggak bisa mikir yang lain. Itu mah harus kekinian banget. Dik. Coba ya. Kita tidur, dia tuh tetap berdetak. Si jantung itu kan. Nah, pernahkah kita berterima kasih gitu ya kepada organ jantung ini? Makasih ya, udah berdetak. Nah, itu layer fisik, itu latihan di tahali. Cukup? Enggak, masih ada layer. Itu terluar. Itu layer terluar. Masih berikutnya? Ada layer yang kedua, itu layer energi. Energi itu adalah satu istilah yang terjadi sebetulnya di dalam sel. Sel itu kan masih fisik ya. Jadi lompatan-lompatan yang ada di sel itu energi. Jadi kalau disebut energi itu sebetulnya aktivitas yang terjadi di dalam sel kita. Itu energi. Nah, dalam kajian tahali di Tazkiyatun Nafs, maksudnya layer energi itu adalah pada titik apa kita memfokuskan. Ya, di objek yang mana kita fokus di situ. Kita mikirinnya apa nih? Masalah itu kita pikirin sebagai sesuatu yang melemahkan kita atau yang justru menguatkan kita, yang membuat kita jadi mengeluh atau membuat kita jadi bersyukur, menanti hikmah bahwa masalah itu adalah cara Allah bercakap-cakap dengan kita, ya, memanggil kita, menyentuh kita. Itu ada di layer energi, di tempat di mana kita memfokuskan. Maka pilih-pilih mau fokus kemana atas suatu kejadian itu. Dan kita sulit untuk bisa memilih fokus kemana kalau layer fisiknya nggak ditempuh dulu yang tadi itu. Latihannya di layer fisik. Oh, nyambung ya? Nyambung. Kalau untuk makan aja kita nggak sadar, apalagi dengan sadar ngeset pikiran. Fokus untuk ke yang positif, yang husnudzon. Kalau di pengembangan diri itu ada kaidahnya, kamu hanya akan mendapatkan apa yang kamu fokuskan. Kalau di hadis qudsinya, ana inda abdi dzon, aku ada dalam prasangka hambaku. Nanti kan maksudnya adalah apa yang difokuskannya gitu. Ini Allah lagi ngasih apa nih gitu. Baik, semua takdir dari Allah itu baik. Cuman kitanya aja yang kadang belum dapat ya hikmahnya apa. Nah, nyambung kemana-mana pikiran aku nih. Jadi layer energi itu adalah layer di mana kita fokus, di mana kita khusyuk. Dan kita nggak akan bisa fokus ke situ kalau tidak terlatih jaga kesadaran di layer fisik. Itu bersambungan. Berarti khusyuk sholat nih agak lompat ke case yang spesifik, itu bisa diikhtiarkan dari sadar nafas ketika sholat gitu? Sadar wudu kalau sholat. Sadar wudu? Wudu kan fisik. Yang dibasuhnya kan fisik. Nah, dari wudunya aja, fisiknya aja dia nggak sadar, terus berharap sholatnya khusyuk. Makanya dilatih dari situ dulu, wudu. Cek di apa namanya, di keilmuan tentang sholat khusyuk, pelatihan sholat khusyuk misalkan, dari mana dimulainya? Dari wudu. Sadar wudu. Jadi kekhusyuan sholat itu dimulai dari sejak wudu, bukan dari sejak takbiratul ihram. Main blowing nggak? Nggak main blowing sebenarnya kalau tahu ini, kalau tahu ilmu. Memang begitu. Memang begitu. Kalau sholat mau khusyuk dimulai dari wudu. Wudu itu layer fisik, khusyuknya sholat itu layer energi gitu ya, layer kekhusyuan, layer kefokusan. Kita fokus kemana? Oke. Di dalam layer energi berikutnya adalah layer mental. Layer mental ini adalah tentang berpikir besar, berjiwa besar, tentang peduli kepada hal-hal yang besar, kepada orang lain, sudah mulai memikirkan orang lain gitu ya. Itu mental. Jadi mentalnya bukan mental, maaf pecundang misalnya, bukan mental orang yang kalah, tapi mental pemenang.
Dan ini mental pemenang baru kita bisa bentuk kalau kita sudah terlatih di layer energi itu tadi. Memfokuskan yang baik-baik, nanti mentalnya pun adalah mental yang besar. Tapi kalau fokusnya yang buruk-buruk, nanti mentalnya mental kecil, kerdil. Kayak kapasitas nggak sih, kayak ini apa, kalau kamu kapasitasnya gelas ya kamu dapetinnya seukuran gelas itu, dikasih banyak juga luber, cuman bisa nampung segitu. Tapi kalau kamu meluaskan kapasitasmu seluas lautan gitu, maka yang kamu dapatnya juga seluas itu. Persis. Dan si kapasitas itu kan fisik, wadah itu kan fisik, itu layer fisik itu. Kita bilang wadah saya besar, tapi fisiknya nggak pernah ditempuh dulu tadi kesadaran fisiknya. Jadinya ketika air itu datang nggak ada penampung. Makanya penting tuh dari fisik ke energi, terus ke mental. Nah di mental inilah disarankan nanti ada yang ngedampingi kita. Nah, di masing-masing layer tuh kita punya dalam tanda petik gurunya masing-masing ya. Nanti kita sampaikan apa aja. Oke. Nah di dalam mental adalah emosi. Layer emosi. Nah ini soal rasa tuh di sini. Soal ketika kita sudah mulai punya pikiran besar gitu ya, nanti kan bertemu dengan orang itu kan, kok dia nggak, padahal aku baik loh sama dia, kok dia ini sih gitu sih sama aku, misalkan kan, rasa tuh, aku tuh sebenarnya mau ngembangin dia loh, tapi dia yang aku mau kembangin kok malah jahat sama aku gitu. Nah itu tuh di layer emosi. Itu kita ngapain? Itu harus kita kita harus alirkan, harus isi dengan emosi-emosi yang positif. Emosi-emosi yang positif itu mulai dari kebahagiaan, rasa cinta gitu, layer-layer emosi yang positif. Jadi emosi itu kan ada negatif, ada netral, ada positif gitu. Nah itu dimulai itu di situ tentang kebahagiaan. Yang ditebar ini adalah kasih sayang, yang ditebar ini adalah tentang cinta. Nah itu layer emosinya tuh di situ. Makanya sulit seseorang bisa layer emosi itu di set ke positif kalau dia nggak lewatin dulu 3 layer sebelumnya itu. Yang mental itu tuh kepedulian ya berarti ya, tentang seberapa luas kepedulian kita gitu. Iya, tentang berpikir besar. Bahwa jangan hanya diri yang dapat ini, jangan hanya diri yang berdaya, tapi orang lain pun harus berdaya. Nah ketika sudah mulai berkontribusi sama luar kan, mulai memberdayakan orang, itu pasti ada gesekan emosi. Iya, karena udah berhubungan sama pihak lain gitu ya. Nah maka di situ layer emosi kita yang main di situ. Harus terjaga, harus sehat. Berkontribusi tapi emosinya nggak sehat, keterima sama orangnya juga nggak enak. Gitu. Lalu. Nah di dalam itu semua adalah spiritual. Itu tadi yang kita punya sosok guru gitu ya, yang itu ngajarin kita tentang Quran, membahas tentang Quran, apa yang kita alami ini semuanya panduannya ada di Quran, bergesekan sama orang lain pun semuanya sudah ada penjelasannya dalam Al-Quran gitu ya. Maka kita butuh sosok ini. Untuk lebih memudahkannya, masing-masing ini ada sebutan-sebutannya lah. Oke. Tiap layer ada ini pendampingnya ya, gitu. Ada sebutan untuk pendampingnya gitu ya. Layernya justru nama pendampingnya itu justru dimulai dari layer terdalam. Yang layer spiritual itu kita sebut, dan kita pun pada umumnya menyebut ini guru kita. Guru yang ngajarin kita Quran. Gitu. Ini di layer spiritual. Layer spiritual. Kita berguru kepada beliau. Beliau sudah lebih dulu melewati ini, sudah lebih paham, ilmunya lebih luas gitu. Itu guru. Lalu untuk yang membackup, mendampingi layer emosi kita, itu terapis. Oke. Bersyukur kalau guru yang tadi di Al-Quran juga beliau ada ternyata seorang terapis gitu. Tapi kalau ternyata tidak begitu, nggak apa-apa, kita punya sosok yang lain, terapis yang lain. Bukan berarti kita terus-terusan datang ke terapis ini, terapi aku dong, enggak. Terapis ini maksudnya ahli emosi. Maksudnya ahli emosi. Jadi kita punya pertanyaan apa tentang emosi, kita nanyanya ke sini. Jadi punya jelas. Cirinya beliau punya kompetensi untuk bantu ngerilis gitu. Ngerilis emosi, menguatkan emosi, menata emosi, supaya nggak terus-terusan kita ini punya PR di emosi lagi gitu. Maka kita perlu punya terapis. Tadi guru Quran, terapis, kemudian layer di depannya itu layer mental. Itu biasanya kita sebutnya adalah mentor. Karena mentor itu yang selalu ngajak kita untuk berpikir besar, berkontribusi sama orang. Sering nggak dapat ujaran begini nih.
Selesain dong masalah kamu. Umat tuh udah nunggu kontribusi kamu. PR di dalam aja terus. Nah itu tuh mentor. Jenis-jenis mentor ya. Iya, itu tuh mentor. Ciri-ciri mentor maksudnya. Itu tuh mentor yang membuat kita punya mental tuh besar gitu. Enggak mental kecil. Mau sampai kapan mikirin dirimu sendiri? Itu loh masalah-masalah udah menunggu kontribusi dan potensi kamu yang cocok buat masalah itu gitu. Nah. Kalau aku kan gurunya perempuan jadi gitu. Gitu itu guru yang kita sebut mentor gitu ya. Tadi yang guru yang Quran itu di spiritual. Nah di layer depannya lagi itu layer energi. Nah kalau di layer energi ini kita sebut saja istilahnya coach lah, yang ngebantu kita fokus kepada hal yang baik. Karena coach itu dominannya adalah menguatkan kelebihan kita. Kalau mentor? Mentor itu menarik di kelemahan kita tuh ditarik. Supaya nggak ada. Supaya tertekan. Supaya naik kita kelemahannya. Nggak terus-terusan berkubang di kelemahan. Itu mentor tuh. Supaya naik kelemahannya. Sampai ke level kira-kira cukup lah. Nggak terus-terusan berkubang di situ. Tapi kalau kelebihan tuh harus dilesatkan. Tapi kalau kelemahan itu kan jangan terus-terusan kalah sama kelemahanmu. Memang itu kelemahanmu tapi harus naik dong. Gitu. Makanya tadi kata-katanya kapan kamu selesai sama masalahmu itu? Ayo umat nih udah nunggu kontribusimu. Berarti bukan kelemahannya naik dalam arti makin lemah ya? Bukan. Maksudnya naik itu dari negatif terus naik ke atas gitu ke 0 kira-kira. Ya, supaya tidak lemah banget gitu. Nah, itu tuh mental, itu tuh mentor ya. Di layer mental yaitu oleh mentor. Kalau tadi yang coach? Yang coach itu dia fokus ngeliat kelebihan kita. Potensi Untuk dilesatkan. Meninggikan gunung bukan meratakan lembah gitu. Meninggikan gunung bukan meratakan. Iya, kelebihannya ditinggikan. Tadi yang kurang ya minimal rata lah, nggak melesek teuing gitu ya kalau bahasa Sundanya. Nah, yang paling depan layer apa? Fisik. Apa tuh? Pendampingnya adalah apa namanya? Fisik saya kesannya kayak olahraga gitu ya. Bukan ya, apa sih? Di layer fisik supaya kita sadar makan ya, sadar minum sampai sadar nafas. Pendampingnya adalah diri Anda sendiri. Ih, tadi mau nebak itu asli. Nggak ada yang bisa ngebantu kita untuk bisa sadar di layer fisik kecuali diri kita sendiri. Diri sendiri. Gitu. Masa mau butuh bantuan Baba supaya sadar makan? Ibu yang makan kok. Gitu ya. Orang-orang sekitar tuh sendiri. Orang-orang sekitar tuh hanya bisa ngasih inspirasi, ngasih cerita aja. Tapi yang bisa membuat kita sadar di layer fisik adalah ya diri kita sendiri. Artinya apa? Kalau kesemuanya kita tempuh dengan prosesnya tertib, kita nggak bisa berharap dapat pertolongan dari orang lain dulu. Tolong dulu dirimu sendiri, nanti Allah akan berikan pertolongan melalui orang lain. Tolong diri sendiri itu gimana? Di fisik. Nanti Allah akan kirimkan coach untuk membantu kamu bisa kuat di energi. Allah akan kirimkan mentor untuk bisa kamu kuat di mental. Allah akan kirimkan terapis untuk kamu bisa sehat di emosi. Dan Allah akan kirimkan guru untuk kita bisa. Jadi itu urut-urutan? Itu tertib, urut-urutan. Urut-urutan. Allah akan kirim. Tadi soalnya mau nanya, di mana ketemu sama pendamping-pendamping itu, tapi tadi kejawab ya. Allah yang akan kirimkan gitu. Jadi, tapi ada ikhtiarnya untuk mencari sendiri gitu, kemana nyari coach, kemana cari mentor, kemana cari terapis, kemana cari guru Quran gitu. Ya itu diperbolehkan, karena ilmu itu didekati. Tapi ketika mencari guru, mencari mentor itu, ini yang diri menolong diri sendirinya jangan lepas. Karena kalau ininya lepas tuh kadang jadinya dia menyerahkan perbaikan diri itu kepada sosok-sosok di luar. Iya, paham. Yang terdekat termudahnya dulu gitu, fisik, dan termudah terdekat diri. Maka itu tahali. Pengisian. Gitu. Ini episode yang panjang sebenarnya karena dia sebenarnya satu rangkaian sama yang pembahasan tentang mental health issue ya, dengan tazkiyatun nafs ini diikhtiarkannya. Jadi teman-teman yang kemarin sempat ada pertanyaan besar, aku nggak ada inspirasinya, nggak kebayang juga kalau disuruh mikir sendiri tentang pengisian. Sementara kalau sekarang kan udah terbuka luas ya tentang nguras tuh pakai cara apa aja, udah banyak inspirasinya. Tapi tentang pengisian ini yang luput. Itulah kenapa kadang kita udah ke nol, tapi ketarik lagi ke minus, ke nol lagi ke minus lagi. Karena
keterbatasan dari pemahaman secara holistik gitu ya, komprehensif tentang pengisian, yang mana padahal pengisian ini juga kunci ya untuk pada akhirnya nanti nyampe ke step tajalli. Nampaknya perubahan itu. Gitu. Alhamdulillah, terima kasih. Ini harus praktek ya, karena ilmu itu yang bermanfaat adalah ilmu yang diamalkan ya. Dan perubahan itu bukan terjadi dengan bertambahnya ilmu, tapi perubahan itu ketika ilmu diamalkan. Masya Allah. Selamat berusaha mengamalkan untuk merasakan dampak dari ilmunya. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.